Hai guys, welcome back to my kitchen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat yang penting nggak penting sebenarnya. Tapi sebelum saya menjelaskan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga setelah video ini selesai. Oke, mari saya jelaskan satu persatu. Peralatan yang pertama, ini udah pernah saya jelasin sebelumnya di video yang pertama-pertama soal keran. Ini adalah TDS alias TDS meter itu kepanjangan dari Total Dissolved Solid alias ngetes kejernihan air. Tinggal dicelupin aja ke air, kalian bisa ngelihat kira-kira airnya jernih atau tidak. Untuk memastikan airnya bisa diminum atau tidak, itu beda lagi. Sebaiknya kalian bawa ke lab. Kalau ini kira-kira jernih atau tidak. Yang kedua, ini ada yang penting-penting gak penting. Cuman, kalau udah dilihat di video-video sebelumnya, semua peralatan saya itu mengandung radiasi magnet dan juga koneksi dengan wifi. Seperti contohnya induksi, microwave, mereka kan ngeluarin magnet. Nah, magnet itu kadang-kadang suka bikin orang pusing. Jadi, saya beli di rumah saya electromagnetic radiation tester. Dia bisa ngetes berapa besar radiasi yang ada di sekitar kamu. Kalau dia bunyi, berarti daerah itu mengandung magnet yang besar. Saya kasih contoh ya. Kalau saya deketin ke HP-nya, radiasinya langsung muncul karena HP itu mengandung radiasi juga. Dan juga induksi. Nah, karena kompor ini mengandung banyak magnet. Jadi kalau kalian udah tahu di mana aja lokasi-lokasi ada magnetnya, jadi kalian jangan suka istirahat di tempat seperti itu. Yang ketiga, ini alat yang semua orang sudah sangat familiar zaman sekarang. Di era seperti ini kalian butuh termometer untuk tubuh seperti ini. Ini butuh dideketin. Kira-kira bisa langsung mengukur suhunya. Ini untuk tubuh manusia. Jadi untuk tamu, kru, ataupun siapapun yang datang ke tempat saya, pasti saya ukur dulu. Dan yang ini udah saya milikin kira-kira 10 tahun. Ini adalah infrared thermometer. Ini khusus biasanya untuk di pabrik, untuk makanan. Jadi kalian bisa mengecek suhu minyak gorengnya udah panas atau belum dengan menggunakan yang ini. Bedanya apa sih sama yang sebelumnya? Yang ini harus 1 cm di depan kulit. Yang ini bisa jaraknya jauh. Jadi kalian bisa mengukur suhu seperti AC. Kalian bisa ngecek dengan termometer seperti ini. Sebutannya adalah termometer infrared. Peralatan selanjutnya adalah, ini yang paling sering ditanyakan sama netizen di Instagram saya. Alat apakah ini? Alatnya kayak buat ngerebus. Kadang-kadang saya suka ngerebus telur pakai ini, ayam, salmon. Ini disebutnya adalah sous vide machine. Ini mereknya Joule. Saya beli di US. Joule itu merek Amerika. Dan gunanya buat apa sih? Sous vide itu apa sih? Sous vide itu adalah teknik memasak dengan suhu temperatur yang konsisten. Jadi kalau kalian lihat zaman sekarang, nasi kekinian tuh suka ada telur yang kayak di poach atau nggak telur yang matangnya suhunya 65 derajat. Gimana cara memasak telur dengan suhu 65 derajat pakai kompor? Agak susah. Jadi kalian butuh namanya sous vide ini. Dia nanti bisa manasin airnya di suhu yang stabil 65 derajat ataupun suhu sesuai yang kalian mau. Lalu kalian masukin bahannya, lalu dia akan matang sempurna. Kalau masak daging, sempurna banget, juicy banget. Kalau masak telur, perfect banget nanti hasilnya dan tidak pernah kegosongan atau enggak, tidak pernah nggak matang gitu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah panci yang sering ditanyakan kalau saya lagi masak atau syuting. Kenapa saya pilih panci yang transparan seperti ini? Karena untuk kepentingan syuting, kalian mesti tahu isinya apa atau nggak apa yang saya lagi masak. Ini benar-benar bisa buat panas, microwave, ataupun bisa dimasukin ke dalam freezer sekaligus. Sebutannya adalah, ini sebenarnya sama kayak merek zaman dulu, Pyrex, cuma ini warnanya bening aja. Kalian bisa cari di Google harganya berapa. Kayaknya variatif dan juga terjangkau, nggak nyampe 500.000. Ini terbuat dari borosilicate alias gelas yang kuat atau enggak sama seperti casing depan iPhone kamu. Jadi dia bisa untuk panas dan juga nggak baret. Oke, selanjutnya barang yang penting-penting nggak penting. Ini menurut saya kalau Anda chef yang cukup aktif atau nggak profesional chef, kalian sudah aware dengan ini. Ini adalah smoker. Bentuknya seperti ini. Kalian masukin kayunya ke sini atau nggak arang. Lalu nanti kalian bakar dan asapnya akan keluar di pipa sini. Nanti kalian masukin ke dalam Tupperware atau wadah supaya kedap.
Jadi buat yang suka smoke salmon atau nggak smoke tea, smoke minuman, semua kalian bisa buat ini di rumah sendiri. Ini bisa dibeli mini smoker kalau di Jakarta ada toko favorit saya namanya Pantry Magic di Kemang. Kalian bisa cek ke sana cari. Barang selanjutnya yang penting-penting nggak penting adalah alat-alat ini sebutannya soda maker, cream maker atau enggak cream charger. Sorry, cream maker biasanya ada chargernya, sejenis kayak tabung gas. Jadi kalian masukin ke sini krim atau enggak bahan minuman yang kalian mau jadiin soda, tinggal masukin ke sini, masukin chargernya, nanti jadi soda atau enggak jadi krim. Biasanya kalau kalian ke Starbucks ngelihat baristanya memegang ini karena mereka membuat whipped creamnya sendiri. Jadi kalian tinggal tuangin aja langsung. Gitu. Cara bikinnya gini, jadi kalian masukin krimnya ke dalam whipped cream maker ini, seperti ini. Wadah kayak botol minuman aja sih. Oke, terus kalian tutup. Saya sebenarnya harus ada gasnya. Gasnya nanti kita masukin ke sini. Kita charge sebutannya, nanti gasnya akan masuk seperti karbon gitu. Karbon, bisa disebut karbon dioksida atau enggak ya? Kayaknya CO2 deh kalau nggak salah. Oke, lalu kita kocok. Nanti jadi dia akan menggumpal, bukan menggumpal ya, saat dingin dia akan set gitu. Pada saat disemprot, nanti dia akan menjadi whipped cream. Yang soda juga sama seperti ini, cuma lebih besar biasanya ukurannya. Karena orang biasanya minumnya banyak. Jadi kita masukin juga sodanya ke sini, soda chargernya. Lalu nanti langsung minumannya berkarbonasi, ber-CO2. Selanjutnya ini adalah, udah tahu dong, ini alat pemadam. Kalau di dapur kalian butuh fire stopper kayak gini. Mau dapurnya kecil ataupun dapurnya besar, kalian butuh safety. Semoga sih nggak dipakai ya. Saya sih belum pernah pakai, jangan sampai saya pakai. Yang selanjutnya, ini yang di video kitchen tour saya sebelumnya udah pernah lihat. Saya punya dispenser di kulkas. Ini adalah dispenser kecil khusus untuk minuman. Bisa kalian masukin ke kulkas. Ini saya beli di Ace Hardware. Ada dua ukuran, biasanya kayak gini ataupun kayak gini. Biasanya saya suka buat es teh, Thai tea, atau nggak jus tiap pagi. Tinggal saya masukin semua ke sini, taruh di kulkas. Jadi kalau saya mau minum, nggak perlu buat-buat lagi, tinggal dibuka aja, dan udah dapat es teh. Selanjutnya, di sini saya punya mandolin. Mandolin kalau yang kalian suka banget sama makanan Perancis, mandolin udah tahu apa? Dia adalah sejenis slicer khas Perancis yang digunakan di restoran fine dining, di restoran-restoran yang klasik French. Biasanya mereka tuh untuk motong bahan-bahannya tipis, mereka butuh alat ini. Ini hadiah dari chef teman saya. Brown Cook adalah salah satu brand yang sangat-sangat klasik Prancis. Biasanya orang Prancis kalau di fine dining makainya brand ini. Selanjutnya, kita ke sini. Ini adalah salad spinner. Jadi buat kamu yang suka makan salad, ini tuh bisa, habis kamu nyuci daunnya, kamu masukin sini, ini bisa dicopot kayak gini, dan dia bisa muter sebenarnya. Nah ini gunanya apa? Gunanya untuk mengeringkan daun-daunnya. Jadi pada saat dia habis dicuci kan biasanya kamu harus meres atau kamu harus tiriskan. Kalau yang kayak gini, kamu tinggal spin aja. Spinnya itu, kamu taruh di sini, lalu kamu putar kayak gini. Nanti dia akan muter sendiri dan juga airnya akan tertiriskan. Jadinya nanti daunnya itu crunchy dan juga kering. Yang terakhir, Iceler, mesin es batu otomatis. Jadi kalian tinggal masukin aja airnya ke sini, ke lubang ini. Dan kalian tutup, kalian pencet, dan nanti dalam waktu kira-kira 3-4 jam, dia akan jadi es batu sampai full. Kalian boleh angkat, pokoknya nanti akan segini full. Dan kualitas es batu itu kan beda-beda ya. Kenapa di Starbucks mereka bisa membuat frappuccino selama kurang dari 1 menit? Karena es batunya itu tengahnya kopong biasanya. Es batu jenis kayak gitu, itu gampang di blender dan juga bagus untuk minuman-minuman blended. Kalau yang kayak gini, ini nanti dia hasilnya sama seperti yang di Starbucks, tengahnya kopong. Kalau misalkan di rumah, biasanya kan es batunya tuh keras gitu ya, jadi susah untuk di blender. Jadi buat kalian yang mau buat usaha jus-jusan dan lain-lain,
kalian boleh menggunakan iceler atau enggak ice maker seperti ini. Itu dia tadi peralatan penting nggak penting di dapur Urban Kitchen Yuda Bustara mungkin. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, nanti saya bantu jawab. Kalau nggak, Instagram saya @yudabustara. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di-share, semoga orang-orang yang lain juga tahu informasi ini. Bye-bye!